Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Renault Captur tahun 2016. Iya, ini adalah sebuah crossover atau compact SUV paling laris di Eropa pada masanya. Bahkan sekarang, ketika sudah masuk generasi kedua, ini masih menjadi salah satu best seller di Eropa sana gitu ya. Mobil-mobil yang di sini seperti kayak Juke, HR-V dan lain-lain, itu di Eropa sana nggak ada apa-apanya lawan si Renault Captur yang satu ini. Dan kebetulan ini adalah Captur yang gua pakai pribadi gitu ya. Jadi seunik apa dan seperancis apa sih mobil ini? Dan tentunya harganya yang cukup terjangkau di secondnya plus populasinya yang cuma hanya kurang lebih 15 unit di Indonesia, pastinya bikin mobil ini sangat eksklusif dan eye-catching banget. Karena itu, kita akan bedah luar dan dalam, so start your engine. Nah, Auto Junkies, kita akan kupas Captur ini luar dan dalam secara detail dan kita mulai dari rasa berkendara ya. Jadi kayak apa sih versi SUV dari Renault Clio yang terkenal sangat fun itu? Yuk kita test drive, let's go! Nah, Auto Junkies, Renault Captur TCE tahun 2016. Iya, sebenarnya gue udah lama ya pengen ngulas mobil gue sendiri ini, termasuk kalian juga udah banyak yang request kapan review Captur gitu kan. Akhirnya sekarang kita sempetin, sekaligus merayakan terima kasih juga untuk kalian semua 300.000 subscriber. Dan abis ini kan mobilnya pengen gue dikit-dikit pengen di dress up gitu kan. Jadi sekarang mumpung masih standar, gue sempetin untuk melakukan proper review dulu. Jadi kayak apa sih nyetir sebuah SUV yang pada zamannya itu merupakan mobil SUV terlaris di Eropa sana. Nah sekarang kita bahas mulai dari 3 hal positif impresi berkendara dulu. Yang pertama-tama yang gue suka adalah sasisnya. Iya, jadi proper European chassis gitu. Kalau di betot-betot tuh nurut banget, dan dia juga stiffnya tuh ala mobil Eropa. Ya kebayang lah, karena kan memang mobil ini mengambil basis sasis dari Renault Clio gitu kan. Dan Clio kan dari zaman ke zaman memang terkenal sebagai mobil yang lumayan fun dan lumayan gesit dan asik gitu kan. Jadi DNA dari Clio itu masih berasa di si Captur ini gitu, cukup asik lah. Yang kedua adalah mengenai refinement, build quality, dan ride quality-nya. Ya kayak typical European car lagi-lagi, mobil ini terasa di jalan tuh kayak cukup refine, lumayan teredam cukup baik gitu, suara hujan, kemudian fit and finishnya gak ada yang kayak rattling gitu-gitu, semua terasa cukup oke lah. Kemudian yang ketiga adalah efisiensinya alias konsumsi BBM-nya. Nah ini gue impress banget gitu ya, karena awal gue beli, gue gak nyangka dia bakal seirit ini gitu. Gue dalam kota itu bisa averaging hingga 1:14. Iya, itu konsumsi yang lumayan mencengangkan gitu ya. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Honda HR-V, kemudian Kia Seltos, Hyundai Kona, ini adalah salah satu yang paling irit, cukup bikin kantong happy untuk dipakai daily. Walaupun dengan catatan oktannya itu agak manja. Jadi dia tuh minimum oktannya tuh di 95, otomatis kalian harus pakai premium fuel macam seperti Pertamax Turbo gitu ya. Namun tentunya nggak semua mobil sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression-nya. Yang pertama-tama adalah bantingannya. Ibaratnya Clio ditinggiin ini tetap fun to drive, tetap asik dan tetap nurut, tetap swift gitu. Otomatis dia bikin bantingannya jadi harus stiff dong, agak keras gitu. Apalagi kalau orang biasa naik HR-V terus pindah ke sini, pasti bakal komen kayak, bantingannya keras gitu ya. Iya, karena memang iya bantingannya terasa lumayan stiff gitu. Untungnya stiffnya ya stiff ala Eropa yang cukup dampen dan nggak yang gubrak-gabruk gitu kan, jadi masih cukup oke. Kemudian yang kedua adalah transmisinya. Kecepatan menengah ke atas itu shiftingnya cepet banget, kayak wing, shiftingnya tuh cepet gitu, jadi kerasa efisien. Tapi kalau di kecepatan menengah ke bawah, itu bikin kalian kayak rada nelan ludah dan was-was gitu. Kenapa? Karena ini tuh dual clutch, dry clutch. Iya, jadi seperti yang kalian tahu, dry clutch itu kan
di Indonesia sebenarnya agak kurang ideal gitu ya, karena di Indonesia kebanyakan stop and go dan traffic, macet gitu kan, overheat kalau yang dry clutch, banyak kasusnya di VW gitu kan, apalagi kalau kayak mau berhenti atau baru jalan atau kalian pindah ke gigi mundur, itu kayak kedengaran suara-suara pergantian gigi di bawah tuh yang bikin kalian kayak gigit gigi gitu, kayak ya at least di forum sih gue lihat EDC-nya Renault itu tergolong dual clutch yang lumayan awet, jadi semoga awet seperti itu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah after sales. Pastinya orang kalau pengen beli mobil seperti ini tuh mikir after sales gimana gitu kan, mobil nyusahin pasti gitu. Untungnya sih kalau dilihat dari positifnya, mobil ini yang dulu dimasukin ke Indonesia itu oleh Indo Mobil Renault, sekarang kan Renault udah pindah tangan ke Maxindo, itu mereka masih mau ngehandle. Maxindo tuh masih mau ngurusin mobil ini, servis masih bisa diterima, spare parts masih disuplai. Jadi untuk servis dan spare parts itu aman. Lagi-lagi untungnya mobilnya tergolong cukup awet. Jadi selama ini gue pakai pun udah pernah nerjang banjir sampai bemper copot segala macem. Ini mobil tergolong lumayan badak untuk mobil seperti ini gitu ya. Jadi dia nggak manja, so it's good lah gitu. Namun secara overall, experience gue bersama si Renault Captur yang satu ini semenjak dari awal beli sampai sekarang, itu gue udah cukup happy banget lah. Karena secara all-rounder sebagai daily beater, mobil ini tuh udah memenuhi semua kriteria gue. Harganya cukup terjangkau untuk secondnya gitu ya, ini udah di bawah 200 juta. Kemudian dia cukup eksklusif, jadi di jalan pun ya cukup distinct dan eye-catching lah gitu kan. Gue beberapa kali udah kayak ditanyain orang gitu, kayak wih mobil Renault apaan nih gitu kan. Sering dikira Kiger, bukan Kiger. Dia cukup fun to drive, dia lumayan badak, dan tentunya irit. Dan cukup bikin gue nengok balik pas gue parkir di parkiran. Dan kalian tahu kalian udah beli mobil yang bener kalau kalian pas parkir itu nengok balik untuk lihat mobil kalian. So secara overall, gue nggak heran kenapa ini pada zamannya menjadi best seller di Eropa sana, mengalahkan rival-rivalnya karena kualitasnya memang lumayan impresif. Oke lah. Eksterior terkesan funky, seksi, dan kental aura Perancis dengan atap two-tone, velg besar, serta cladding hitam di bawah yang seolah menyulap paras Clio menjadi sebuah SUV. Nah, Autojunkie, sesuai yang gue bilang tadi di bagian driving impression, sebenarnya si Captur ini udah cukup fun banget untuk kalian pakai harian gitu ya. Dia transmisinya DCT, mesinnya sendiri turbo, jadi udah oke banget. Tapi at the same time dia juga sangat irit, jadi perfect for a daily car. Eksteriornya tuh Perancis banget gitu. Seperti biasa kita mulai dari belakang sini. Ini sendiri antena memang sudah gue ganti karena aslinya itu dia masih model long pole kayak RC itu, dan itu jadul banget. Ini gue ganti pakai shark fin dari Auto Project gitu. Spoiler integrated, ada third brake stop lamp di sini, dan ini pun spoilernya kayak tudung ke bawah sini, ada aksen black glossy-nya jadi terlihat menyatu. Garnish tengahnya aslinya sebenarnya warna chrome. Di Perancis sendiri ada beberapa macam gitu ya. Jadi ada yang warna chrome, ada yang warna body color, dan ada yang warna black gloss seperti ini. Kebetulan ini gue bikin jadi black gloss supaya nggak over chrome. TCE ini adalah emblem untuk turbocharge-nya dari Renault gitu ya, karena mesinnya lagi-lagi 1200 cc turbo. Untuk menegaskan kesan crossover yang tangguh, maka bumpernya ini cladding hitam gede banget sampai atas sini. Untuk safety, selain kamera udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini, dan juga udah ada rear fog lamp yang disematkan di reflektor bawah sebelah sini. Jadi dia modelnya tuh belang kayak mobil-mobil VW gitu. Di bagian kanan sini dia rear fog lamp, di bagian kirinya dia reverse light. Jadi lampu mundurnya di bawah cuman sebelah. Taillights ini sebenarnya udah gua facelift gitu ya. Jadi aslinya taillights-nya itu yang generasi pertama pre-facelift seperti ini, itu dia masih halogen semua, masih bohlam, dan nyalanya tuh kayak agak sedih gitu, cuman kayak di pinggiran sini doang. Jadi akhirnya gua beli taillights untuk pasar Korea. Iya, kenapa? Karena di Korea sendiri si Renault Captur ini dijual dengan kolaborasi dengan Samsung. Iya, Samsung yang jualan handphone gitu. Di sana namanya Renault Samsung QM3 gitu. Logonya pun beda, nggak kayak gini. Logonya tuh kayak tornado gitu. What the fuck is going on in here? You dare challenge me? Dan ini sendiri taillight saya sudah jadi full LED. Iya, LED bar di bagian sini yang terlihat kalau malam tuh cakep banget menurut gua. Dan juga untuk lampu rep LED dots dan lampu sein juga sudah full LED di bagian sini gitu ya. Jadi udah cantik lah. Dari bagian sampingnya kelihatan jelas banget ya profil warna dari Captur yang memang terlihat sangat unik. Ini kebetulan gue dapet hero color alias signature color dari Captur yang bernama Arizona Orange. Ada juga yang bawahnya biru atasnya ivory, ada yang bawahnya coklat atasnya ivory.
Tapi kalau memang misalnya contohnya bawahnya itu warna putih, kebalikan atasnya tuh jadi hitam, jadi black top gitu. Dan di Perancis sana tuh benar-benar bisa dipersonalize banget. Kalian pengen warna kombinasi gimana, bahkan sampai pelek pun mau diwarnain itu bisa. Oke. Kemudian door handle, sudah grip type, ada keyless entry juga di bagian sini, dan ada cladding-cladding hitam tetap menyambung di bagian samping sini ya. Lagi-lagi khas sebuah crossover, dan ini pun lucu karena claddingnya tuh nggak yang flat, tapi dia tuh kayak naik terus turun. Jadi tarikan garis dari body si Captur ini tuh soft gitu ya, kayak fendernya gembung, kemudian ada garis lagi ngembung di sini, tapi nggak ada garis yang terlalu tegas. Jadi kesannya tuh seksi, curvaceous gitu, Perancis banget desainnya. Di sini ada aksen chrome yang nge-highlight bagian samping supaya nggak terlalu polos. Ini pun chrome-nya dibentuk kayak panah gitu, lagi-lagi desainnya tuh sangat quirky banget. Spion, dia modelnya tuh pedestal, jadi nggak di sini, ditarik ke belakang sedikit supaya visibilitas lebih baik. Dan ini pun ada kaca di sini untuk ngelihat blind spot kalian ke depan. Spionnya pun sewarna dengan warna atap, jadi ivory kayak gini, udah electric retract, auto retract, dan juga udah ada pengaturan yang elektrik di bagian sini. Lampu sen di sini, ini memang belum LED, jadi masih bohlam, agak old fashion, tapi nggak masalah. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki, ini sendiri menurut gue udah cukup trendy untuk ukuran mobil keluaran tahun 2013 gitu ya. Ini memang tahun 2016, tapi pertama kali debutnya itu kan tahun 2013. Jadi udah hampir 10 tahun yang lalu. Udah two-tone polish diamond cut model kipas kayak gini yang menurut gue udah cukup cakep. Dan ini pun pernah gue masukin coba ke Honda Jazz GL8-nya Alex, dan jadinya kayak gini. Cukup cakep sih menurut gue peleknya gitu ya. Jadi oke lah. Dia dibalut dengan ban Continental Conti Eco Contact yang ukurannya 20555R17. Pengereman di depan udah cakram, di belakang masih tromol, tapi tromolnya juga ada sesuatu yang sangat quirky. Ntar gue jelasin kenapa. Teknologi ABS, EBD gitu udah lengkap, bahkan sampai traction control dan stability control itu udah ada, walaupun memang itu tidak bisa dimatikan. Di depan sini, well, grillnya sendiri juga sudah mengadopsi grill yang desainan dari Laurent van den Acker gitu ya, desainer Renault ternama yang sekarang desain Renault terbaru. Walaupun secara desain language dia memang belum memakai desain language Renault terbaru yang ada LED yang kayak ada jambangnya gitu ya. Ini yang masih belum. Tapi udah cukup ganteng. Grillnya sendiri di sini warna black gloss di bagian atas, ada Renault badge di tengah yang gede banget seperti ini, dan ada list chrome yang lagi-lagi menurut gua nggak terlalu berlebihan. Jadi mobilnya tuh kayak nggak over chrome gitu. Dia masih cladding-cladding hitam lanjut dari bagian samping, sehingga lagi-lagi kesan crossover itu lumayan kelihatan. Fog lampnya masih halogen. Sini ada DRL, DRL sudah LED, dan ini pun fungsinya beneran seperti DRL. Jadi kalau kalian nyalain mesin, ini nyala. Tapi kalau kalian nyalain lampu senja, DRL ini akan mati digantikan dengan lampu senja yang ada di bagian batok headlamp sebelah sini. Di bawah sini sendiri ada kayak bintik-bintik air hole gini, namun ini bukan cetakan waffle. Jadi ini asli ya, dia nge-feed air ke sini dan ada lubang di bagian fender sebelah sini. Jadi berfungsi sebagai air curtain gitu ya. Lagi-lagi untuk mobil yang tahun 2013 itu cukup canggih. Perlampuan udah gua ganti LED di bagian sini. Aslinya proyektor halogen di sini, high beam halogen di bagian sini, sein di bagian luar, dan kurang lebih ya begitu aja. Dan secara overall, menurut gue desain dari si Renault Captur ini yang gue bilang masih terasa cukup timeless, dan secara overall profilnya, desainnya, cita rasa Prancis yang lumayan kental. Nggak heran desainer dari mobil ini yaitu si Laurent van den Acker itu sampai sekarang saat ini juga masih menjabat sebagai Head of Design di Renault karena desainnya terbukti timeless dan keren pula. Nice. Interiornya tampil quirky berkat desain dashboard yang meliuk estetik bagaikan Picasso, dan berkat infotainment system dari R-Link membuat si Captur ini masih sangat canggih dan up to date hingga sekarang. Nah, otomatis pas kita mau masuk memang disambut oleh pintu yang beratnya ya terasa seperti berat-berat mobil Eropa gitu ya, cukup hefty di kelasnya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi inilah otomatis interior dari si Renault Captur Turbo tahun 2016 yang pertama kali debut secara global tahun 2013. Sebelum kita bedah fitur dan interior seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Ini kuncinya cukup unik. Kuncinya itu seperti ini. Nah, Renault itu nyebut kuncinya itu bukan sebagai smart key, tapi Smart Access Card. Iya, kartu ya. Karena memang kuncinya itu tipis kayak begini. Dan di sini ada beberapa tombol. Unlock, lock, ada tombol untuk semacam escort light yang sayang di mobil ini tidak ada, dan ada tombol untuk buka bagasi. Seperti itu aja. Kemudian, sebenarnya untuk startup mobil ini kita tuh nggak perlu masukin ke kunci slot yang ada di sini. Emang dia ada slotnya di sini.
dia bisa langsung baca kuncinya sendiri aja. Tapi di sini slotnya itu gunanya untuk kalian ACC. Jadi kalau kalian pengen ACC, kalian masuk ke sini. Suaranya kayak apa sih dari mesin 1200 cc turbonya? So foot on the brake. Engine start stop sini. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu, ini merupakan salah satu aspek yang cukup menarik dari si Renault Captur karena mesinnya udah turbo jauh sebelum turbo itu hype di Indonesia. H5FT 1200cc inline 4 turbocharge. Tenaganya 120 PS dengan torsi 190 Nm yang dimake ke transmisi 6-speed EDC dual clutch berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10 detik, jadi ya cukup oke, walaupun yang lebih oke adalah konsumsi BBM-nya karena Eco-On dalam kota gue tembus 1/14. Itu cukup bikin kantong happy, walaupun minimal oktan bensinnya ada di 95. Oke lah. Kita bedah interior dulu, dashboard, materials, sampai door trim memang semua masih hard plastik biasa, lagi-lagi cukup normal di zamannya. Ingat ini debut tahunnya tuh 2013 dulu. Tapi secara desain, oke lah, dia masih terasa aura Prancisnya karena dia kayak bionic banget ya, kayak meliuk-liuk gitu. Ini dashboard tuh pun textured gitu ya, jadi nggak terkesan cheapo gitu. Dan di sini tuh kayak ada tudung yang langsung nyambung ke bagian door trimnya, jadi kesannya tuh kayak unified gitu. Di atas ini ada tempat penyimpanan yang cukup gede gitu ya. Kalian bisa taruh handphone, taruh power bank. Di sini tuh muat karena emang ini cukup dalam. Masuk ke bagian center console sini, kayak yang gue bilang ini cukup stylish karena warna itu kayak gloss black kayak gini, dan ini pun ada aksen-aksen kayak gunmetal dan aksen chrome lagi yang cukup tasteful. Di atas ini ada tombol untuk hazard dan tombol untuk central locking. Seperti ini gitu ya. Dan ke bawah lagi masuk ke bagian infotainment ya, yang Renault sendiri nyebut ini sebagai sistem R-Link. Iya, jadi R-Link itu adalah multimedianya Renault. Dan ini pada masanya lagi-lagi udah canggih banget. Bahkan sampai sekarang ini masih tergolong sangat canggih. Menu utamanya seperti ini, kalian bisa pilih-pilih layoutnya sendiri. Tapi di sini udah ada media, air quality, ini lagi-lagi nanti masuk ke bagian interesting, dan ada built-in GPS by TomTom. Masuk ke menu, ini ada banyak, ada navigation, ada multimedia, ada Bluetooth telephony, ada vehicle service dan system. Prosesor dari Artemis, jadi suaranya sendiri udah cukup oke lah. Dan juga di sini sistem setting yang kayak bisa ngatur language-nya gimana, displaynya apa, sound untuk kayak safety warning kalau misalnya lewat pedestrian heavy zone gitu-gitu, kalian bisa pilih suaranya segala macam gitu, warn when near school, warn when faster than driving speed gitu-gitu. Itu bisa semua. Jadi lagi-lagi kayak yang gue bilang, ini semua udah terasa sangat canggih pada masanya bahkan sampai sekarang. Dan ini grafiknya tuh kayak nggak ada yang nge-lag gitu ya. Jadi kalau kita ini ada animationnya gitu-gitu, semuanya terasa sangat rapi banget. Kamera mundur yang sudah dynamic guidance line. Iya, seperti itu ya. Jadi udah dynamic, lagi-lagi cukup canggih. Dan juga di sini ada kayak parking sensor yang ada kayak penunjuk jaraknya gitu. Dan ini lucunya, bunyinya pun ngikutin sudutnya. Jadi misalnya pengen mentok di sini, maka bunyinya itu di belakang tuh kayak bunyi belakang sebelah kiri gitu. Jadi sesuai dengan obstacle kalian. Masuk ke bagian climate controlnya yang sudah digital. Dan digitalnya itu lagi-lagi terintegrasi ke bagian screennya. Jadi misalnya kita nyalain AC, ini di sini kelihatan ya kayak fan speednya berapa, terus kelihatan kayak temperature-nya itu berapa, itu semua terintegrasi ke sistem R-Link di sini. Dan ini emang masih single zone, tapi dia udah ada auto climate, udah ada heater, dan arah sembur pun sudah lengkap semua. Jadi ya lagi-lagi udah cukup oke. Dan ini pun kalau kita putar-putar, dia koresponden, dia akan ngikut gitu ya, sesuai dengan fan speed dan sesuai dengan kayak temperatur yang kalian pilih. Jadi lagi-lagi semuanya terkesan sangat unyu gitu. Nah di bawah ada open storage, termasuk ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai buat nge-charge, ada input untuk USB untuk R-Link-nya, dan ada micro SD untuk map-nya. Transmisi ini sendiri dual clutch ya, seperti yang gue bilang tadi. Jadi memang agak bikin was-was dipakainya kalau di Indonesia gitu, karena kan kebanyakan stop and go, tapi dia udah bisa manual shift mode gitu. Jadi kalau kalian pengen lebih awet, bisa pakai manual shifting untuk mobil dual clutch kalian, jadi nggak kebanyakan ganti gigi sendiri. Ada eco mode. Nah eco mode di sini tuh nggak cuman asal kayak eco coaching doang, tapi dia ngaruh ke semuanya ya, ke throttle input dia ngaruh, bahkan sampai ke AC dia juga ngaruh. Jadi kayak Nissan Juke gitu, kalau kalian pilih eco, AC-nya akan lebih nggak dingin lagi. Dan ada 2 buah switch yang kalau kalian pencet ke depan itu jadi speed limiter, ia mobilnya speed limiter, dan kalau kalian tekan ke belakang itu jadi cruise control. Ada 2 buah cup holder
Sayangnya yang masuk Indonesia itu bukan jok andalan Capture yang ada zip locknya ya. Jadi di luar sana ada jok Capture yang ada resletingnya, kalian bisa buka dan bisa ganti-ganti. Mereka pun jual banyak cover jok dengan model yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Itu bisa gitu. Di jok ini ada Isofix tethering point untuk jok depan. Iya, jadi kalau kalian bawa anak kecil, kalian bisa taruh child seatnya di jok depan sini. Tapi jangan lupa dulu untuk nonaktifin airbag ini dengan cara ada switch yang di dekat driver side sebelah sini gitu. Diputer supaya kalau misalnya kalian kenapa-napa, anak kalian nggak kegebok airbag gitu ya. Selain dual di depan, ada juga side airbag di bagian joknya. Jadi di sini sendiri pengaturannya untuk driver udah bisa sliding, walaupun semuanya masih manual sih. Reclining, dan recliningnya pun model wheel. Iya, di sini ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada kayak scroll wheel, kayak tipikal mobil Eropa yang masih manual. Kalian scroll di sini untuk nge-recline joknya. Memang bagi beberapa orang agak hassle, tapi dengan model seperti ini kalian bisa dapat posisi yang precise banget sesuai dengan keinginan kalian. Dan ada seat height adjuster model pompa. Setirnya sendiri pengaturan di sini udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga, lumayan jauh ya. Pengaturannya pun cukup gampang walaupun memang lagi-lagi masih manual. Dan setirnya sendiri udah dilapis kulit jadi terasa cukup mewah, dan dia ada banyak aksen black gloss di sini yang bikin setirnya tuh jadi quirky lagi-lagi gitu ya, nggak kayak mobil setir kebanyakan. Klaksonnya juga cukup unyu, suaranya seperti ini, kayak Renault tua gitu. Dan di sini setirnya mungkin untuk orang-orang melihat kayak, wih, minim tombol gitu ya, cuman ada tombol kayak plus minus, nih tombol apaan gitu kan. Ini tombol untuk cruise control semua. Jadi di kiri itu tombol untuk naikin dan turunin kecepatan, dan di kanan ada tombol untuk resume dan cancel cruise control, termasuk ada tombol untuk voice command. So, apakah punya steering switch control untuk volume? Ada. Untuk audio dia tersembunyi di balik sebelah sini ya. Jadi di bagian kanan ada tuas di balik setir yang kalian bisa pencet-pencet, bisa untuk volume, bisa untuk mode, ada sick track, ada source, dan untuk ngangkat dan nutup telepon. Dia wiper udah auto, lampu juga sudah auto, ada sensor di bagian atas ini, jadi kalian nggak perlu sentuh lagi. Speedometer, tipikal Renault pada zamannya, jadi digital di tengah, diapit oleh tachometer di kiri dan fuel gauge di kanan. Ini memang masih kalkulator semua, jadi di atas MID pun masih kalkulator tapi udah lengkap. Ada odometer, ada fuel used, ada average consumption, ada current consumption life, ada sisa range, ada distance traveled, ada average speed, dan ada pengingat service juga. Jadi ya semua udah cukup lengkap lah. Headlamp leveling, iya, jadi levelingnya sendiri masih manual, bisa diatur di sini, dan juga ada untuk kontrol interior illumination di bagian kanan sini. Door trim, ini walaupun bagian atasnya semua masih plastik, tapi memang bagian armrestnya itu udah ada fabriknya, udah ada kain gitu ya. Jadi kalau kalian taruh sikut, itu kalian taruh sikutnya di bagian fabrik itu, jadi terasa ya oke lah gitu. Kemudian di sini sendiri memang ada ambient light, tapi ambient light ini memang pasangan, bukan original dari mobilnya. Gue sendiri pasang ambient light ini seperti itu ya di Avantgarde Auto, dan ini RGB, bisa diatur via handphone, via Bluetooth gitu ya. Kalian pengen warna merah seperti ini gitu ya, tentu bisa, karena gua set warna merah karena kalian tahu kan apa artinya. Merah itu racing. Auto down semua, walaupun untuk driver sudah auto up and down, dan di sini pun untuk bagian control mirrornya sudah electric retract. Kaca masih simple, day night view-nya masih manual seperti ini ya, oke lah lagi-lagi. Dan juga di sini ada yang cukup lucu karena ada seat belt reminder yang modelnya tuh kayak airplane style kayak gini ya, cukup lucu dan terkesan seperti kabin pesawat. Ada mikrofon untuk Bluetooth teleponi, dan ada lampu di sini yang ada 3 buah untuk dome lightnya. Dome lightnya pun gak hanya di sini, tapi ada juga di bagian tengah sebelah sini, dan dia efeknya tuh kayak soft gitu ya, jadi nggak terlalu nusuk di mata. Seperti itu. 2 buah sun visor yang ada karcis jatuh, dan di sini pun ada card holder di bagian driver, ada 2 mirror walaupun memang dua-duanya belum ada lampunya. Nah, jadi interior baris kedua dari si Renault Capture Turbo tahun 2016. Ini jok udah di set posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Dan di sini gue masih ada ruangan kurang lebih 8 jari. Iya, jadi memang oke lah. Ini nggak bisa dibilang sempit gitu ya, masih cukup oke walaupun memang bukan yang terlega di kelasnya. Headroom gue sisa masih kurang lebih 5 jari. Jadi lagi-lagi cukup lega. Dan di sini headrest pun ada 3, termasuk bagian tengah yang bisa di-adjust. Jadi kalau kalian pengen buat 3 orang, di tengah sini pun
nggak terlalu menyusahkan. Maka menurut gua di tengah sini itu cushioningnya tuh lebih tebal, jadi duduknya tuh terasa lebih membal gitu, kayak di sofa mahal gitu ya. Kalian masih dapat ISOFIX tethering point di masing-masing joknya. Jadi kalau kalian punya 3 anak, kalian bisa pasang 3 child seat di mobil ini. Di sini tuh ada kayak lever yang bisa kalian tarik. Ini bisa dimaju dan mundurin. Nah, jarang nih di kelas ini yang jok baris keduanya bisa di sliding seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian butuh luggage lebih besar, ini jok bisa di slide maju. Kalian bisa dapat ruangan bagasi yang lebih lega lagi. Door trimnya lagi-lagi sama kayak di depan, handle model chrome. Ini ada RGB ambient light yang pasangan dari Avantgarde Auto. Dan juga di belakang sini memang nggak ada kayak kekainan, jadi semua all plastik. Tapi at least di bawah masih ada tempat buat nyimpen botol dan sesuatu di belakangnya. Kurang lebih seperti itu aja. Oke, lanjut ngebahas mengenai bagasinya. Pertama-tama bukanya bisa dari remote, dan di sini pun ada tombol elektrik gitu ya. Jadi udah cukup oke. Nah, di sini sendiri ada tonneau cover yang ngelindungin belanjaan atau tas kalian di sini. Kalian bisa masukin contohnya kayak koper medium gitu, mungkin 2,5 masih masuk. Koper large mungkin cuma masuk 1 karena lagi-lagi ini nggak terlalu gede. Tapi untungnya di sini nggak ada load clipnya sama sekali. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang tuh bisa langsung ditarik keluar gitu aja, cukup mudah gitu ya. Nah, kalau kalian butuh ruangan lebih, di bawah sini memang dia masih ada tempat penyimpanan yang cukup besar gitu. Jadi di sini sendiri masih bisa nyimpen box sepatu 4 gitu ya, cukup. Dan ini sendiri false floor ya masih bisa diturunin ke bagian bawah kayak gini. Kalau udah gini, kalian bisa bawa item elemen tinggi kayak galon gitu-gitu nggak masalah, walaupun memang load clipnya jadi agak tinggi kalau ini diturunin ke bawah. Spare tire dan toolkit. Nah, di dalam sini gitu ya, spare tire pun masih space saver dan udah seperti ini aja. Salah satu hal yang lucu adalah bagian ininya, false floor-nya, ini bisa jadi penyekat. Iya, jadi misalnya kalian di sini lagi kerjain sesuatu yang ada di bawah, ini tuh bisa kalian turunin kayak gini. Nah, gitu. Jadi ini ngebuka terus. Ini pun jok masih bisa ditumble 60-40 gitu ya. Tumble-nya ada di bagian sini. Jadi di atas kalian tinggal dorong ke depan kayak gini aja, di kanan dan kiri. Ini langsung completely flat ke depan. Jadi kalau kalian pengen bawa items yang panjang ke depan sana, itu pun cukup mudah. Jadi kurang lebih begitu. Walaupun ia sangat laris dan sempat menjadi crossover terbaik di Eropa, namun karena di Indonesia kurang laku, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 5 hal annoying kami temukan di Renault Capture. Kalau kalian pengen fitur walk away lock atau kunci mobilnya via tombol di sini, itu kalian harus selalu kuncinya itu via tombol di sini. Jadi berhubung tadi gue buka mobilnya pakai remote pas lagi syuting, kalau gue pengen ngunci dari sini itu nggak bisa. Jadi kalau gue udah pakai remote untuk buka atau nguncinya, otomatis kalian harus ngunci dan buka pakai remote lagi sampai kalian startup mobilnya, terus kalian matiin lagi, baru dia ngereset, baru kunci yang di sini dan walk away locknya itu nyala lagi. Si Captur ini aslinya kan left hand drive alias setir kiri gitu kan. Dan dari hal yang satu ini, gue jadi belajar bahwa orang Prancis itu males. Kenapa? Karena fuse box dan pembuka kap mesin itu nggak dipindahin ke bagian kanan. Jadi pertama-tama glove boxnya itu jadi sangat kecil, cuman kurang lebih setengahnya doang gitu ya, karena di sini ada kotak sekring yang nggak dipindahin ke bagian kanan gitu. Begitu juga dengan bagian bawah sini. Jadi untuk pembuka kap mesin itu tetap ada di sisi passenger. Jadi kalau misalnya kalian di sana terus pengen buka kap mesin, kalian harus muter ke sini karena dia ini tuh ngejebleh ke bawah kayak goatee gitu. Tiap kali misalnya ketemu turunan kayak contohnya ramp turun dari garasinya Alex gitu ya, ini mentok. Padahal jazznya Alex yang udah ceper aja kagak mentok gitu. Dan ini berkali-kali plat nomor holdernya selalu pecah karena mentok di bagian bawahnya. Makanya pas facelift plat nomornya pindah ke atas. Itu akhirnya mereka pakai otaknya gitu ya. Jadi kayak wrong placement. Di menu R-Link itu tuh di sini ada yang namanya services. Dan di sini ada R-Link Store. Nah, di R-Link Store ini itu mirip kayak App Store gitu ya. Kalian bisa download aplikasi banyak banget. Ada kalkulator, ada kalender, ada weather. Bahkan ada aplikasi yang fun seperti contohnya R-Sound yang bisa nge-simulate suara mobil-mobil Renault lain kayak Alpine atau kayak Clio RS. Langsung ke sound system mobil ini ngikutin RPM aslinya gitu. Tapi lagi-lagi untuk pasar Indonesia, R-Link Store-nya ini di-disabled. Kalian bisa lihat di sini. Ini grayed out ya, jadi ini nggak bisa diklik. Di kuncinya, ini tuh ada fitur escort light. Kelihatan ya, di sini ada logo matahari gini. Ini untuk escort light. Tapi itu cuman ada di varian yang atas doang. Jadi kalau varian yang atas, kalian pencet tombol escort light ini,
lampunya akan menyala supaya menyambut kalian gitu ya. Tapi berhubung ini tipe bawah, jadi dia nggak ada escort lightnya. Kalau kalian pencet ini, yang nyala itu lampu kabin. Jadi yang nyala itu malah lampu interior. Jadi ini bukan tombol escort light lagi. Ini adalah tombol, "Hai, tolong rampok saya, di dalam ada tas mahal." Namun tentu saja ia tetap seksi, fun, canggih, dan sangat eksklusif. Pasti membawa banyak sekali hal menarik. Karena itu inilah 5 hal interesting yang kami temukan di Renault Captur. Sistem Smart Keys Captur selain kuncinya unik karena bentuknya itu kayak kartu begini, dia juga dilengkapi dengan walk away lock. Iya, jadi kalau kalian pengen ngunci mobilnya, kalian nggak perlu pencet di sini lagi atau pencet-pencet di kartu, kalian tinggal jalan menjauh aja. Nah, maka otomatis dia akan ngebip dan mobilnya akan mengunci sendiri. Ini mungkin terkesan sepele, tapi gue udah hidup dengan ini dan gue merasakan kalau fitur ini tuh sangat kepake banget gitu. Jadi tiap kali gue pakai mobil yang lain belum ada ininya, gue kayak, oh iya harus pencet. Jadi harusnya semua mobil zaman sekarang udah ada walk away lock-nya. Kan gue dibilang, jok baris kedua ini sebenarnya tuh bisa di slide maju dan mundur. Tapi kalau kalian pengen slide dari belakang, itu kalian nggak perlu ke depan-depan gitu ya. Jadi bagian belakang sini, itu ada kayak semacam handle di sini nih, yang bisa kalian gunakan untuk nge-slide joknya. Jadi ini tinggal di grip aja, ditarik, dan ini bisa langsung digeser ke depan. Yang bikin ruangannya menjadi jauh lebih lega gitu. Ini sangat-sangat berguna banget kalau kalian sering belanja gitu ya. Dan quirks yang kedua adalah bagian false floor-nya ini itu reversible. Iya, jadi ini bagian atas itu kayak lapisan semacam wool yang terkesan cukup premium gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya habis kotor-kotoran, bawa boots kotor atau bawa sesuatu yang basah, ini tuh bisa dibalik. Dibaliknya adalah ini plastik keras. Jadi nggak bakalan nyerap ke bagian wool ya. Tinggal kalian taruh aja. Dibalik seperti ini, kalian siap taruh barang kotor di sini tanpa khawatir bikin false floor-nya jadi rusak. Rem belakang si Captur, walaupun dia masih mengadopsi rem tromol, tapi ini cukup unik ya, karena ini tromolnya tuh kayak ada heat dissipatornya gitu. Dia berwas-was sehingga pendinginan remnya bisa jauh lebih efisien dibandingkan dengan tromol biasanya. Ini cukup quirky dan gue kayak belum pernah ngeliat gitu rem tromol yang kayak gini gitu. Seperti yang gue jelasin, sistem R-Link ini sudah terintegrasi dengan GPS dari TomTom. Tapi ada sesuatu yang sangat unik di bagian GPS-nya gitu ya. Nah di sini kalau kalian lihat, ini tuh ikonnya adalah sebuah gambar Renault Captur gitu ya. Jadi sesuai dengan mobilnya. Tapi kalau kalian bosen dan kalian pengen ganti, ini ikon mobilnya bisa diganti dengan semua lineup Renault yang ada. Jadi kalian pilih menu, kemudian pilih navigation, kemudian ke settings, kalian scroll next, dan pilih car symbol. Nah, kalau car symbol ini sini ada banyak ya. Kalian mau pilih Alpine, ada Clio, ada Desire, F1, Fluence, Kangoo, bisa. Bahkan sampai Twizy pun ada. Jadi misalnya kalian bosen, aku pengen pakai Twizy gitu kan. Kalian bisa tonton review Twizy juga di bagian atas ini. Nah, kayak gitu. Pas kita back ke menu utama, ininya udah jadi Twizy gitu. Jadi kalau kalian bosen, kalian bisa ganti-ganti. Ini menjadi semua lineup Renault yang ada. Si Captur ini dilengkapi dengan Clean Air Analyzer. Iya, jadi ada semacam pendeteksi polusi udara gitu. Dia bisa menilai pada saat kalian lewat daerah tertentu gitu, apakah udaranya itu bersih, kotor, atau sangat kotor gitu. Dan itu kepake banget di zaman-zaman pandemi kayak gini ya gitu. Dan itu semuanya kelihatan di sistem R-Link kayak gitu. Kalau kalian masuk ke daerah yang kotor itu bakal kayak ngasih warning gitu. Ya alhamdulillah di BSD selama ini sih bersih terus. Kepake banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Renault Captur generasi pertama tahun 2016. Menurut gua mobil ini itu sudah merupakan crossover kompak yang sangat quirky dan unik banget. Dan tentunya Perancis banget gitu ya. Dan kenapa gue milih mobil ini sebagai daily gua? Karena gue mencari mobil dengan 3 kriteria. Yang pertama, mobilnya sendiri harganya cukup terjangkau. Ini sendiri untuk second memang harganya gelap gitu ya. Karena kan di Indonesia populasinya cuma sekitar 15 unit doang. Tapi gue tebus ini, itu di bawah 200 juta. Jadi sebenarnya tuh udah cengli banget gitu. Apalagi gue dapetnya low KM. Jadi really nice banget. Shout out juga buat Renault Club Indonesia gitu ya. Karena ini mobil X mereka juga. Yang kedua, populasinya cukup langka. Seperti yang gue bilang, hanya kurang lebih 15 unit di Indonesia. Jadi di jalan tuh cukup distinct gitu ya. Jadi benar-benar terasa unik dan terasa beda. Dan yang ketiga, di Indonesia sendiri untuk after sales, walaupun ini kan dulu dimasukinnya oleh
Indomobil Renault gitu. Sekarang kan Renault dipegang oleh Maxindo, tapi mereka masih menerima untuk servis dan spare part pun kemarin, kayak contohnya pas gue ganti oli segala macam filter gitu-gitu, itu masih disediakan. Jadi benar-benar masih disupport juga. So ngerawatnya pun tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi really nice juga. Dan kita juga baru nyadar kalau kita sudah tembus 300.000 subscriber. Luar biasa, support yang sangat-sangat gede banget gitu ya. Thank you untuk semua autojunkies di luar sana. Nantikan kita juga pengen berbagi lah ya, ada sedikit giveaway untuk merayakan 300.000 subscribers dari Laknats Autojunkie. Jadi stay tune aja untuk hal tersebut. Dan kita juga pengen bangunin Lak News yang kalian udah tanya-tanya gitu, kemana Lak News? Sebentar lagi Lak News akan kita bangkitkan lagi, so stay tune juga for that gitu. So sekian aja untuk Capture. Thank you banget ke kalian semua udah nonton, dan thank you juga atas supportnya selama ini kepada Laknats Autojunkie. Dan lagi-lagi, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara subscribe, share, like, dan komen YouTube kita di Laknats Autojunkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknats_EJ sebelah sini, supaya kalian selalu bisa up to date dengan review yang kita lakukan, fakta menarik otomotif, dan tentunya jokes-jokes daily yang pastinya akan menghibur dunia otomotif kalian. Yak, sekian ya untuk si Capture, si daily car gue yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.